Halo Bu Mary, saya Damatamisari dari kelas 12 IPA 1 ke 9. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan sedikit tentang bab 9 yaitu bab evolusi. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu evolusi. Evolusi adalah proses pewarisan siklus organisme yang berubah dari generasi ke generasi dalam kurun jutaan tahun. Ada 3 tokoh yang mengemukakan teorinya tentang evolusi, yaitu Lamarck, Charles Darwin, dan August Weismann. Yang pertama adalah Lamarck dengan Lamarckismenya, yaitu perubahan pada suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan. Contoh klasik yang digunakan untuk menggambarkan teori evolusi ini adalah jerapah, yang memiliki leher yang panjang karena kebiasaannya memakan daun-daun dari pohon. Jerapah diduga memanjangkan lehernya untuk dapat mencapai pohon yang semakin tinggi. Adaptasi dengan pemanjangan leher ini diwariskan kepada generasi berikutnya, yang akan mempunyai leher sedikit lebih panjang, dan pada generasi berikutnya akan lebih panjang lagi. Tokoh selanjutnya yang memaparkan teorinya mengenai evolusi adalah Charles Darwin. Ia mengatakan organisme berevolusi dari generasi ke generasi melalui pewarisan ciri fisik atau perilaku. Darwin kemudian memperoleh ide tentang evolusi yang didasarkan atas pokok-pokok pikirannya. Yang pertama adalah makhluk hidup bervariasi dan beberapa variasi sifatnya dapat diturunkan. Tidak ada dua individu yang sama persis dalam suatu spesies, kecuali kembar identik. Yang kedua, setiap populasi cenderung bertambah banyak karena setiap makhluk hidup mampu berkembang biak. Untuk berkembang biak, perlu adanya makanan yang cukup. Selain itu, jumlah individu yang dilahirkan lebih banyak daripada yang dapat bertahan hidup. Yang ketiga, kenyataan menunjukkan bahwa pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus. Yang keempat, individu-individu berkompetisi untuk memperoleh sumber daya agar mampu bertahan hidup. Yang kelima, sifat-sifat yang diwariskan milik beberapa individu membuat mereka dapat bertahan hidup dan bereproduksi pada lingkungan tertentu. Yang keenam, akibat dari seleksi lingkungan tersebut, hanya individu yang adaptif terhadap lingkungan yang dapat hidup dan mewariskan sifat adaptif tersebut. Seleksi alam akhirnya akan mengubah sifat populasi, bahkan menghasilkan spesies baru. Tokoh selanjutnya yang mengemukakan paparannya adalah August Weismann. Ia mengatakan sel-sel tubuh tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Lalu, Weismann menyimpulkan dua hal. Yang pertama, perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya, sehingga membuktikan bahwa teori evolusi Lamarck yang sebelumnya itu tidak benar. Yang kedua, evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin, atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dari evolusi. Ada 5 prinsip dari evolusi. Yang pertama, pada suatu waktu evolusi dapat terjadi lebih cepat dari evolusi lainnya. Bentuk-bentuk baru akan muncul dan bentuk lama akan punah. Laju kecepatan evolusi tidak berlangsung sama pada setiap organisme yang berbeda. Umumnya evolusi awalnya berlangsung cepat pada saat spesies baru muncul, kemudian akan melambat saat kelompoknya terbentuk. Yang ketiga, spesies baru bukanlah bentuk dari yang paling sempurna dan langsung hidup, melainkan berasal dari bentuk sederhana yang belum terspesialisasi. Evolusi tidak selalu dimulai dari yang sederhana ke kompleks, karena ternyata ada banyak contoh dari evolusi regresif, yaitu evolusi dari bentuk kompleks ke bentuk sederhana. Contoh dari evolusi regresif ini adalah burung kasuari. Burung kasuari diturunkan dari burung bersayap yang bisa terbang, tapi kemudian berkembang menjadi burung kasuari yang tidak bersayap dan tidak bisa terbang. Evolusi terjadi dalam populasi, bukan dalam individu. Evolusi ini terjadi karena proses mutasi, reproduksi diferensial, dan seleksi alam. Selanjutnya adalah hukum Hardy-Weinberg. Yang pertama adalah jumlah populasi tersebut besar, terjadinya perkawinan secara acak atau random, tidak terjadi mutasi maju atau balik,
tidak ada seleksi, dan tidak ada migrasi. Selanjutnya adalah faktor pengubah keseimbangan frekuensi gen. Yang pertama adalah perkawinan tak acak. Tidak ada perkawinan yang benar-benar acak, yang dipengaruhi oleh faktor pilihan. Yang kedua adalah migrasi. Individu yang meninggalkan populasinya secara otomatis akan membawa alel keluar, sementara individu yang masuk ke sebuah populasi akan membawa alel tersebut ke populasi. Pergerakan alel antar populasi ini disebut sebagai arus gen. Yang ketiga adalah lanjutan genetik. Lanjutan genetik adalah perubahan frekuensi alel akibat adanya populasi kecil yang terpisah dari populasi besar. Selanjutnya adalah seleksi alam. Seleksi alam menyebabkan dua hal, yaitu organisme yang adaptif atau dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru akan dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya dan berkembang biak. Organisme yang tidak adaptif atau tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya akan mati atau pindah ke daerah lain yang tidak mengalami perubahan lingkungan. Mutasi. Mutasi gen merupakan perubahan struktur kimiawi dari gen yang terjadi tanpa atau karena pengaruh faktor luar. Perubahan materi genetik ini bersifat menurun. Contohnya ada penyakit molekuler Hb yang ditentukan oleh gen resesif autosomal, yang dapat menyebabkan kelainan darah yang fatal bila dalam keadaan homozigot. Selanjutnya adalah rekombinasi sel. Rekombinasi gen dapat berlangsung melalui perkawinan. Hal inilah yang menyebut. Selanjutnya adalah rekombinasi dan seleksi. Rekombinasi gen dapat berlangsung melalui perkawinan. Hal inilah yang membuat reproduksi seksual menjadi faktor penting dalam proses evolusi. Berkaitan dengan seleksi, pada tahun 1985, Wilhelm Ludwig Johansen menunjukkan bahwa, yang pertama, seleksi sangat efektif terhadap rekombinasi pada organisme yang melakukan perkawinan silang. Selanjutnya, seleksi merupakan faktor pengarah, pembatas, dan penstabil rekombinasi. Selanjutnya adalah faktor terbentuknya spesies baru. Yang pertama adalah isolasi geografi. Isolasi geografi merupakan isolasi yang terjadi karena kondisi atau keadaan alam. Isolasi ini terjadi saat organisme dari suatu spesies melakukan perpindahan dari lingkungan lamanya ke lingkungan baru yang berbeda dan dipisahkan oleh gunung, laut, atau gurun. Selanjutnya adalah isolasi ekologi. Isolasi ekologi terjadi karena dua spesies yang berkerabat dekat terdapat di suatu daerah geografi yang sama, tapi pada habitat yang berbeda. Selanjutnya adalah isolasi musim. Isolasi musim terjadi karena masa kawin atau masa kematangan gamet yang berbeda. Selanjutnya adalah isolasi tingkah laku. Isolasi tingkah laku terjadi karena adanya perilaku tertentu atau ritual yang berbeda-beda sebelum terjadinya perkawinan. Misalnya perkawinan pada burung bower. Sebelum kawin, burung bower jantan akan mencoba menarik perhatian burung bower betina dengan membangun sarang dari ranting yang dihiasi dengan benda berwarna biru. Selain itu, burung bower jantan akan menari sambil mengicaukan nada dengan beraneka suara. Setelah proses ritual tersebut diselesaikan, jadi perkawinan di antara burung bower jantan dan burung bower betina. Selanjutnya adalah isolasi mekanik. Isolasi mekanik terjadi karena struktur kelamin yang berbeda. Perbedaan morfologi atau bentuk anatomi tersebut membuat dua spesies yang berbeda tidak dapat melakukan perkawinan. Isolasi gamet merupakan isolasi yang terjadi karena adanya halangan terjadinya pembuahan akibat susunan kimiawi dan molekul yang berbeda di antara dua sel gamet. Selanjutnya adalah petunjuk evolusi. Yang pertama adalah adanya variasi individu dalam satu keturunan. Faktor penyebab terjadinya variasi individu dalam satu keturunan ini adalah faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam adalah perbedaan gen, sementara faktor luar adalah makanan, keadaan tanah, suhu, dan lain sebagainya. Variasi dalam satu spesies ini akan menghasilkan keturunan yang berbeda. Selanjutnya adalah homologi organ tubuh. Organ-organ dari berbagai makhluk hidup awalnya memiliki bentuk asal yang sama, tapi kemudian berubah strukturnya sehingga memiliki fungsi yang berbeda, yang disebut sebagai homolog.
sementara organ-organ yang fungsinya sama tanpa memperhatikan strukturnya disebut sebagai analog. Contohnya adalah sayap kupu-kupu yang analog dengan sayap burung atau sayap kelelawar karena ketiga sayap tersebut sama-sama memiliki fungsi untuk terbang. Selanjutnya ada perbandingan embriologi, dan yang terakhir adalah fosil. Fosil sangat berguna bagi para antropologi dan paleontologi dalam mempersiapkan bagan istilah spesies manusia. Selanjutnya adalah teori evolusi kimia. Menurut A.I. Oparin, kehidupan di bumi berkembang melalui perubahan kimia bertahap dari molekul organik dalam subprimordial yang kemudian ada di bumi sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Selanjutnya, menurut Harold Urey, kehidupan berasal dari zat organik yang mengalami perubahan menjadi makromolekul organik. Selanjutnya adalah pandangan modern tentang evolusi. Teori evolusi Charles Darwin mengatakan bahwa manusia berevolusi sebagai spesies yang terpisah. Tapi, ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa kita, bersama dengan semua makhluk lainnya, lalu hidup bersimbiosis dengan sejumlah besar mikroba yang ada di dalam dan di luar tubuh kita, yang disebut holobiont. Teori hologenom adalah cara baru untuk melihat evolusi secara Darwin. Teori tersebut muncul pada awal abad ke-21, ketika para peneliti membuktikan bahwa tubuh manusia yang sehat memiliki triliunan bakteri, yang secara kolektif disebut mikrobiota manusia. Mikroba muncul di bumi jauh lebih dulu dari manusia, dan teori baru menyimpulkan bahwa kita semua berevolusi dalam hubungan simbiosis satu sama lain. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.